Bab 1869, Pergolakan. Monster tua Void Tribulan tahap pertengahan di benua astral abadi dapat mendirikan sekte mereka sendiri. Penguasa surgawi 7 warna adalah seorang kultivator Void Tribulan tingkat menengah saat itu. Dia menciptakan sekte sendiri dan merekrut murid. Bahkan sekte jiwa agung pun sangat sopan padanya, karena para kultivator seperti ini pantas dihormati. Dengan kekuatan Wang Lin, dia bisa melawan para penggarap Void Tribulan tahap awal. Membunuh mereka memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Namun, jika dia menghadapi monster tua seperti penguasa surgawi 7 warna, perbedaannya akan terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki 9 esensi dan mencapai tahap awal Arcane Void, kesenjangan ini masih terlalu besar. Paling-paling, dia akan mendapatkan kemampuan untuk melawan. Untuk benar-benar melawan monster tua Void Tribulan tahap tengah, Wang Lin harus mencapai tahap akhir Arcane Void, atau Dao kunonya harus melalui uji coba terakhir. Tapi Wang Lin menghabiskan hidupnya dalam bahaya. Terkadang, membunuh sesuatu tidak hanya bergantung pada kultivasi, terkadang ada faktor lain. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki persiapan dengan monster tua Void Tribulan tingkat menengah yang mengejarnya. Bahkan dunia telah disegel, mencegahnya untuk memimpin, dan akan membutuhkan waktu untuk membuka segelnya. Begitu monster tua itu menyusul, dia pasti akan mati. Pada saat krisis ini, budidaya penuh Wang Lin diaktifkan dan memasuki Raja Nyamuk. Kecepatan Raja Nyamuk meningkat pesat saat ia melaju ke depan. Di belakangnya, Zhang Daozong dengan tenang mengikuti, hanya saja ada niat membunuh yang mengerikan yang tersembunyi di matanya. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tatapanku. Zhang Daozong masih marah karena ditipu oleh Wang Lin. Juga, Wang Lin telah membunuh Liu Ziyuan, dan dia tidak mampu menghadapi Master Sekte kecuali dia membunuh Wang Lin. Adapun dampak dari dia meninggalkan medan perang, dia tidak peduli. Alasan dia berani pergi adalah karena ini semua adalah bagian dari rencana yang ditetapkan benua setan hijau untuk Wang Lin. Rencana ini adalah mengorbankan sejumlah besar petani untuk menunda pertempuran ini dan memancing Wang Lin keluar. Sebenarnya, jika benua iblis hijau menginginkannya, mereka bisa mengakhiri pertempuran kedua dengan cepat karena bala bantuan mereka telah tiba 2 hari lalu. Alasan bala bantuan tidak muncul dan menyembunyikan diri adalah untuk membunuh Wang Lin. Hal-hal yang dilakukan Wang Lin di Laut Pil membuat marah ketiga leluhur lama benua setan hijau, jadi mereka mengirimkan perintah pembunuhan untuk Wang Lin. Ini karena semua yang dilakukan Wang Lin sangat mengejutkan. Dia telah membunuh avatar Void Cloud Genius dari benua iblis hijau dan menghancurkan rencana mereka di Laut Pil, sehingga pil surgawi meledak lebih awal. Hal ini menyebabkan benua setan hijau terpengaruh dan sebagian darinya hancur bersama dengan sebagian besar pembudidaya benua setan hijau di Laut Pil. Ini adalah hal-hal yang terjadi sebelumnya, dan sekarang Wang Lin telah membunuh Liu Ziyuan dari Sekte Dao Iblis. Bahkan Sudecai kemungkinan besar akan dibantai dengan metode kejinya. Serangkaian hal ini menjadikan Wang Lin sebagai target pembunuhan nomor 1 di benua setan hijau di awal perang ini. Saat Zhang Daozong mulai mengejar Wang Lin, 100.000 kilometer jauhnya dari medan perang, 4 aura tiba-tiba meletus. Keempatnya adalah Void Tribulan tahap pertengahan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah 4 aura muncul, langit di atas Extreme Sky Prairie berubah menjadi warna hijau yang aneh.
Warna hijau mengembun menjadi kalajengking raksasa. Kalajengking ini mengeluarkan desisan dan kabut hijau menyebar menuju medan perang di bawah. Utusan setan hijau. Ketika Lu Wenran, yang sedang melawan lelaki tua bernama Zhao, merasakan 4 aura muncul dan melihat kalajengking hijau di langit, ekspresinya berubah drastis. Dia secara pribadi telah berperang melawan utusan setan hijau dan tahu betapa menakutkannya mereka. Dia tidak menyangka mereka akan muncul di sini. Harus dikatakan bahkan di Laut Pil, hanya 3 yang muncul. Bagi benua iblis hijau, setiap utusan iblis hijau sangatlah berharga, jadi mereka tidak akan mengirimkan terlalu banyak dengan santainya. Wajah Lu Wenran menjadi pucat pasi. Dia tidak tahu bahwa target keempat utusan setan hijau ini adalah Wang Lin. Sedangkan untuk Meridian, itu hanyalah sebuah kecelakaan. Mata Lu Wenran dipenuhi ketakutan saat dia meraung, cepat kembali ke istana bawah tanah dan tutup pintu masuknya. Bahkan tanpa pengingatnya, ketika para penggarap benua banteng surgawi merasakan keempat aura itu dan melihat kalajengking hijau di langit, satu-satunya pikiran di benak mereka adalah segera kembali ke istana bawah tanah. Bagaimanapun juga, itu adalah garis pertahanan terakhir. Keempat utusan setan hijau dan 2 monster tua Void Tribulan tahap menengah tidak mungkin dilawan. Para pembudidaya biasa mendarat di tanah dan langsung memasuki istana bawah tanah. Hanya para penggarap benua banteng surgawi yang bisa melakukan ini. Para penggarap benua setan hijau tidak bisa memasuki bumi. Bagaimanapun, formasi di sini masih ada dan memiliki kekuatan penuh. Namun, para penggarap Void Tribulan seperti Lu Wenran sudah dikurung dan tidak akan diizinkan untuk melarikan diri dengan mudah. 4 sinar lampu hijau bergerak menembus kabut. Kalajengking raksasa di langit terus turun, melepaskan kabut hijau dalam jumlah besar dalam perjalanannya. Saat gemuruh-gemuruh bergema, semua kultivator Void Tribulan dari benua banteng surgawi mengeluarkan raungan kemarahan. Sepertinya mereka dicegah untuk memasuki tanah. Adapun Wang Lin, dia juga berada di dalam kabut, dan dia merasakan 4 aura kuat mendekat. Ketika dia melihat kalajengking hijau raksasa di langit, dia tidak bisa menahan nafas. Dia memahami dengan jelas bahwa satu-satunya kesempatannya adalah kembali ke istana bawah tanah. Begitu dia terlambat dan istana bawah tanah disegel, dia harus menghadapi 6 monster tua Void Tribulan tingkat menengah. Dia tidak akan memiliki peluang bertahan hidup sedikit pun, bahkan jika dia menggunakan avatar dan mantra 3 kehidupan, semuanya akan tetap mengakibatkan kematiannya. Krisis hidup atau mati ini bahkan lebih hebat dari biasanya. Wang Lin tidak ragu-ragu dan Raja Nyamuk itu menyerbu ke arah bumi. Selama dia bisa menyentuh tanah, dia bisa masuk dan keluar. Namun, dunia di sini telah disegel dan dia tidak bisa berteleportasi, jadi semuanya bergantung pada kecepatan. Ketika binatang nyamuk itu berlari ke bumi, Zhang Daozong berada kurang dari 500 kaki di belakangnya. Dia tidak terburu-buru menyerang, dia ingin melihat Wang Lin menderita putus asa sebelum mati. Di kejauhan, seberkas cahaya hijau mendekat. Utusan setan hijau akan memburu Wang Lin bersama lelaki tua bernama Zhang. Untuk benua setan hijau, Wang Lin harus dibunuh, jika tidak, mereka tidak bisa menghilangkan kebencian di hati mereka. Utusan setan hijau berbeda dari para penggarap biasa, mereka sangat dingin dan ganas. Mereka tidak peduli dengan tingkat budidaya musuh. Bahkan jika mereka menghadapi murid yayasan pendirian kecil,
mereka masih akan menggunakan kekuatan penuh. Mereka tidak akan menganggap hal itu sebagai penghinaan terhadap identitas mereka. Murid Wang Lin menyusut. Dia berada sampai 3.000 kaki jauhnya dari bumi. Di kejauhan, dia melihat Yan Lu batuk darah. Tubuh halusnya bergetar saat dia melarikan diri ke dalam bumi. Setelah Yan Lu, Su Dongde yang berwajah pucat juga melarikan diri ke bumi. Para penggarap Void Tribulan memasuki bumi satu persatu setelah terluka. Lu Wenran batuk seteguk darah dan lengan kanannya meledak saat dia menyerang ke bumi. Seorang utusan setan hijau mengejarnya. Begitu Lu Wenran memasuki bumi, dia akan memilih untuk menyegel istana bawah tan. Ah, saya harus cepat, lebih cepat. Wang Lin cemas dan berada kurang dari 1.000 kaki dari bumi, tetapi pada saat ini, Zhang Daozong menyerang. Ini sudah berakhir. Setelah Zhang Daozong berbicara, dia menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan itu, lampu hijau yang menakutkan Wang Lin terbang ke arahnya. Itu langsung mendekat. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menunjukkan tatapan tegas. Saat lampu hijau mendekat, payung biru muncul di hadapannya. Setelah payung itu muncul, Wang Lin tidak punya waktu untuk merasa sakit hati karenanya saat dia meraung. Meledak, gemuruh menggelegar bergema saat lampu hijau bertabrakan dengan ledakan dari payung biru. Dampaknya menghantam Wang Lin dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Dia batuk darah saat dia menyingkirkan Raja Nyamuk itu. Dia berada kurang dari 500 kaki dari tanah. Jarak yang biasanya hanya membutuhkan satu tarikan napas untuk diseberangi menjadi celah selebar langit dan bumi. Ini karena bukan hanya lelaki tua bernama Zhang yang mendekat, tapi utusan setan hijau yang dingin juga berjarak kurang dari 1.000 kaki. Menghadapi dua monster tua Void Tribulan tahap pertengahan, Wang Lin tidak bisa melewati jarak 500 kaki itu. Di kejauhan, Lu Wenran batuk darah saat dia jatuh ke bumi dan menghilang. Dia melihat Wang Lin, tapi dia tidak ragu untuk menutup istana bawah tanah. Dia bisa saja memilih untuk menunggu sebentar setelah mengamankan keselamatannya sendiri untuk menyegel istana bawah tanah, tapi dia tidak melakukannya. Fluktuasi datang dari bumi, itu dengan cepat tersegel. Mata Wang Lin menjadi merah, seolah dia sudah gila. Saat Zhang Daozong dan utusan setan hijau mendekat, dia mengeluarkan 30 juta Dao Sol Labu. Dia melemparkannya ke depan, meledak. Hati Wang Lin sakit, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Saat dia meraung, 30 juta jiwa Dao di dalam labu itu meledak dan mengeluarkan ledakan menggelegar yang bergema di seluruh ekstrim Sky Prairie. Ledakan 30 juta jiwa Dao sudah cukup untuk mengancam kultivator Void Tribulan tahap menengah. Bahkan ekspresi Zhang Daozong berubah drastis saat dia mundur dengan cepat. Utusan setan hijau mengerutkan kening dan berhenti sejenak. Dengan kesempatan ini, Wang Lin melintasi jarak 500 kaki dengan panik. Saat formasi akan ditutup, dia masuk. Bab 1870, Pelindung Jiwa. Saat Wang Lin memasuki bumi, wajahnya pucat dan dia tidak bisa lagi menahan seteguk darah itu, jadi dia membiarkannya menyembur keluar. Saat dia memasuki bumi, dia merasakan formasi tertutup rapat di belakangnya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan terjebak di luar. Pada saat itu, dia akan menghadapi 6 monster tua Void Tribulan tahap menengah. Bahkan jika dia menggunakan ketiga nyawanya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, biayanya terlalu besar.
Runtuhnya 30 juta jiwa Dao membuat hati Wang Lin sakit. Jika labu itu digunakan dengan benar, dia bisa melukai monster tua Void Tribulan tingkat menengah dengan serius. Tapi dia hanya bisa membiarkannya meledak untuk memberinya kesempatan melarikan diri. Lupakan, meskipun labu itu sangat kuat, itu hanyalah kekuatan luar. Selama aku selamat dari krisis ini, pada akhirnya aku akan mendapatkan harta yang lebih kuat. Zhang Daosong, aku akan mengingat ini. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Apa yang terjadi barusan adalah situasi paling berbahaya yang pernah dia alami sejak dia tiba di benua astral abadi. Jika dia sedikit ceroboh, dia pasti sudah mati. Wang Lin selalu ingin membalas dendam. Dia telah mengingat upaya Zhang Daozong dalam hidupnya, dan dia telah mengingat tindakan Lu Wenran. Sebelumnya, jika Lu Wenran menunda penyegelan istana bawah tanah, Wang Lin mungkin tidak perlu meledakkan labu tersebut untuk bisa sampai ke tanah. Namun keegoisan Lu Wenran telah menempatkan Wang Lin dalam situasi berbahaya. Lu Wenran, mata Wang Lin memerah dan dipenuhi niat membunuh. Ketika dia datang ke benua astral abadi, dia tidak memiliki rasa memiliki. Orang-orang dan tempat-tempat yang dilihatnya terasa seperti orang asing. Dia tidak membenci orang-orang di sini. Setiap orang sibuk dengan tujuannya masing-masing. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Ini terjadi karena apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, Wang Lin memasuki kedalaman bumi dan dia segera melihat istana bawah tanah. Gemuruh menggelegar bergema dari atas. Seseorang sedang menyerang formasi untuk masuk ke istana bawah tanah. Meski formasinya sangat kuat, jika 6 monster tua Void Tribulan tahap menengah terus menyerang, formasi itu pada akhirnya akan hancur. Dalam sekejap, Wang Lin memasuki istana bawah tanah. Hanya sedikit lebih dari 1000 petani yang berhasil melarikan diri. Mereka khawatir dan tidak berniat berkultivasi. Mereka mendongak saat mendengarkan suara gemuruh di atas. Mereka cemas dan putus asa. Pandangannya sesekali menyapu ke arah istana. Disitulah para penggarap Void Tribulan berada, dan mereka juga terluka parah. Saat gemuruh-gemuruh di atas menjadi lebih intens, istana bawah tanah mulai bergetar dan tanah mulai berjatuhan dari langit-langit. Meskipun mereka tahu bahwa para penggarap benua iblis hijau akan membutuhkan waktu lama untuk menghancurkan formasi, gemuruh yang terus-menerus menciptakan tekanan yang tidak terlihat pada semua orang. Di bawah tekanan seperti ini, mereka yang tidak memiliki kemauan kuat kemungkinan besar akan menjadi gila. Saat gemuruh-gemuruh terus bergema, banyak petani yang tersisa mengungkapkan keputusasaan di mata mereka. Melihat tanah berjatuhan dari atas dan merasakan istana berguncang, ketakutan mereka menjadi semakin hebat. Sudah berakhir. Mereka memiliki 6 monster tua yang kuat dan formasi ini tidak dapat melindungi kita sama sekali. Begitu mereka membuka formasi, kita akan mati. Benua iblis hijau punya bala bantuan, kenapa kita tidak punya? Kenapa hanya kita yang menjaga tempat ini? Tidak perlu lagi menjaga, percuma. Tempat ini akan segera dibobol. Kita harus segera melarikan diri. Kegaduhan mereka bergema di seluruh istana bawah tanah seperti badai. Wang Lin sedang duduk di dalam guanya. Guanya tidak memiliki pintu, jadi dia bisa dengan mudah melihat segala sesuatu di luar dalam sekejap. Mendengarkan keputusasaan para penggarap itu dan merasakan gemuruh yang tak ada habisnya dari atas. Ekspresi Wang Lin berangsur-angsur menjadi suram. Wang Lin tidak peduli istana dihancurkan.
Dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi Zhang Daozong setelah para penggarap benua setan hijau membantai mereka. Jika mereka bisa menyegel dunia satu kali, maka mereka bisa melakukannya untuk kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Penyegelan ini secara khusus ditujukan padanya, yang membuatnya sakit kepala. Melalui ini, Wang Lin dapat memastikan bahwa benua setan hijau telah memperhatikannya, dan mereka mungkin mengetahui tentang masalah di Laut Pil. Sepertinya 4 monster tua Void Tribulan tahap menengah ada di sini untuknya. Membuka meridian ketiga hanyalah salah satu tujuan mereka, yang lain kemungkinan besar akan membunuhku. Akibatnya, mereka pasti sudah merencanakan ini dengan sangat baik agar tidak memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, jika aku ingin menyelamatkan diri dan melawan, maka aku harus membuat diriku lebih kuat dengan cara apapun. Mata Wang Lin berbinar ke atas. Dia dengan cepat fokus memikirkan cara untuk membuat dirinya lebih kuat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia merasa seperti ini. Hanya dengan terus-menerus berada di bawah tekanan hidup atau mati, Wang Lin dapat berkembang hingga titik ini dalam waktu kurang dari 3.000 tahun. Sama seperti Wang Lin merenungkan, selain dari beberapa ratus petani, keributan para petani yang tersisa menjadi lebih intens ketika keributan terus berlanjut. Tidak diketahui siapa yang memimpin, tapi mereka bahkan berkerumun di sekitar istana. Rekan kultivator Void Tribulan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para penggarap benua iblis hijau akan membantai mereka, bagaimana kita harus melawannya? Apakah kita punya bala bantuan? Jika ya, kapan mereka akan tiba? Dan jika tidak ada, apakah kita hanya menunggu untuk mati? Senior, tolong beri kami penjelasan. Beri kami jawaban. Jika tidak ada jawaban, kita tidak bisa menunggu kematian. Paling-paling, lelaki tua ini akan menyerah pada Partai Hijau. Orang terakhir yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Dia marah, takut, dan putus asa. Namun, pada saat ini, matanya melebar dan tubuhnya terbang ke udara. Tangannya melingkari lehernya seolah-olah ada yang mencekiknya. Tampaknya ada sepasang tangan raksasa tak kasat mata yang mencekik-cekiknya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Dengan ledakan yang menggelegar, kultivator tersebut meledak menjadi kabut darah yang tersebar di lebih dari 1.000 kultivator di sini. Saat darah jatuh di wajah mereka, semua orang terdiam. Untuk apa kalian semua panik? Suara dingin keluar dari istana. Lu Wenran, yang kehilangan lengannya, berjalan keluar dengan wajah pucat, tetapi tatapannya suram. Di belakangnya, wajah Yan Lu pucat pasi. Ada bercak darah di pakaiannya, dan dia diam-diam mengikutinya. Di sebelahnya adalah Sudong Dei, yang terlihat sangat lemah. Sepertinya dia terluka parah di saat-saat terakhir. Di belakang mereka bertiga terdapat 3 kultivator Void Tribulan tahap awal dari sekte terdekat. Mereka semua melemah dan diikuti secara diam-diam. Dengan Lu Wenran memimpin, semua pembudidaya Void Tribulan terbang keluar. Orang tua bernama Zhou juga mengikuti semua orang. Tatapan Lu Wenran menyapu bumi di hadapannya. Pada saat ini, dia sedikit bersemangat dan tidak memperhatikan gua di sekitarnya, dia tanpa sadar menyapunya. Ini bukanlah momen yang paling kritis. Jika ada yang berani membuat kekacauan lagi, jangan salahkan saya karena kejam. Rekan penggarap Zhou, jelaskan situasinya. Setelah Lu Wenran berbicara, dia memandang lelaki tua bernama Zhou.
Hati lelaki tua itu bergetar dan dia dengan cepat mengangguk. Dia memandang orang-orang di bawahnya dengan ekspresi rumit. Sambil menghela nafas, dia menggenggam tangannya dan berbicara. Rekan kultivator, lelaki tua ini adalah orang yang bertangguh. Menjawab atas istana bawah tanah di sini. Sebagian besar dari Anda pernah melihat saya. Lakukan cepat. Lu Wenran mengerutkan kening. Orang tua bernama Zhou gemetar dan berbicara lebih cepat. Beginilah situasinya, meskipun ada 6 monster tua Void Tribulan di luar, Meridian ketiga masih memiliki kartu as terakhir. Setelah digunakan, kami dapat berjuang untuk keluar dan memastikan semua orang dapat pergi dengan aman. Jadi tolong jangan panik. Metode terakhir ini mengharuskan setiap orang untuk menggunakan kultivasi penuh mereka untuk memanggil jiwa banteng surgawi dan mengubahnya menjadi baju pelindung jiwa. Setelah melengkapi pelindung jiwa, roh banteng surgawi akan memasuki tubuh Anda dan kultivasi Anda akan mencapai tingkat yang menakutkan dalam waktu singkat. Lelaki tua bernama Zhou itu dengan cepat berkata. Setelah mendengar ini, nafas lebih dari 1000 kultivator menjadi kasar. Mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Mereka bahkan meragukan keberadaan banteng surgawi, namun tampaknya banteng surgawi memang ada, dan memanggil pelindung jiwanya akan meningkatkan tingkat kultivasi seseorang secara signifikan. Karena ada tingkat bahaya tertentu dalam mengenakan baju besi, setelah berdiskusi antara para penggarap Void Tribulan, kami sepakat untuk membiarkan Penatua Lu, yang memiliki tingkat budidaya dan kontribusi tertinggi, memilikinya. Saat lelaki tua bernama Zhou berbicara, di gua yang jauh, Wang Lin membuka matanya. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia tidak percaya bahwa Lu Wenran akan memakai pelindung jiwa ini hanya jika ada bahaya nyata. Pasti ada manfaat lain, kalau tidak Lu Wenran tidak akan pernah melakukan ini. Rekan-rekan kultivator, meskipun pelindung jiwa ini berbahaya, ini adalah momen kritis bagi benua banteng surgawi kita. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain melakukannya hanya karena itu berbahaya? Semakin berbahaya, semakin banyak alasan mengapa saya harus memakainya. Jika aku mati secara tak terduga karena pelindung jiwa, maka tolong, setiap tahun pada hari ini, kirimkan saja aku sebotol anggur tua. Lu Wenran sangat bersemangat di dalam dan hampir tidak bisa menahan diri. Namun, di permukaan, dia memperlihatkan ekspresi kesedihan, seolah dia mempertaruhkan segalanya. Kata-katanya menyebabkan Yan Lu mengungkapkan sedikit rasa jijik. Bab 1871. Saya tidak setuju. Ketika mereka mendiskusikan masalah ini, Yan Lu menyadari bahwa ini adalah keberuntungan yang besar. Memanggil jiwa banteng surgawi untuk dipakai sebagai baju besi dan mendapatkan peningkatan besar dalam tingkat budidaya dalam waktu singkat akan membantu seseorang meningkatkan tingkat budidaya mereka dan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan hal ini. Hanya setelah menjalin hubungan dengan banteng surgawi barulah seseorang dapat melakukan hal ini. Semakin besar hubungannya, semakin menakutkan peningkatan level kultivasinya. Meskipun ini hanya peningkatan sementara, akan lebih mudah untuk mendaki ke tingkat budidaya tersebut di masa depan. Kesempatan seperti ini sangat jarang terjadi. Hanya ketika seluruh benua banteng surgawi terancam dan formasi 7 meridian banteng surgawi diaktifkan barulah hal ini terjadi. Yang terpenting, frekuensi pemanggilan jiwa banteng surgawi tidaklah tinggi. Jika dipanggil terlalu banyak,
jiwa banteng surgawi akan menghilang dan seluruh benua banteng surgawi akan terpengaruh. Ini akan mempengaruhi manusia dan fondasi benua surgawi banteng. Meskipun demikian, akan ada beberapa orang gila yang mengabaikan semua kehidupan dan mencoba mengaktifkannya dengan paksa. Orang seperti ini pasti akan dihukum oleh keluarga kerajaan. Ini adalah tatanan yang tak terbantahkan di negeri para celestial. Itu telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Sekali dilanggar, satu orang akan mati, satu sekte akan mati, satu benua akan mati. Perintah tersebut menyatakan bahwa kecuali jika para penggarap di suatu benua bisa bertahan hidup, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk merusak segel pada jiwa binatang buas. Dengan invasi benua setan hijau, perintah ini menjadi lemah. Yanlu tentu saja menginginkan kesempatan seperti itu. Sudongde juga menginginkannya dan 3 penggarap Void Tribulan tahap awal juga menginginkannya, tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan Lu Wenran. Bahkan jika Lu Wenran terluka tetapi hanya berdasarkan kontribusinya dalam perang ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Gemuruh teredam dari atas masih terus berlanjut. Itu seperti sabit kematian yang bisa datang untuk mengambil nyawa mereka kapan saja. Rekan-rekan kultivator, silakan duduk dan lepaskan kultivasi penuh Anda. Fokuskan pikiranmu pada banteng surgawi dan bantu aku memanggil jiwa benua banteng surgawi. Hati Lu Wenran dipenuhi kegembiraan. Dia sudah lama menunggu kesempatan ini. Dia tahu bahwa meskipun pelindung jiwa itu berbahaya, itu bukanlah masalah besar. Yang terpenting, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan berikutnya. Kali ini, akan ada total 7 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pelindung jiwa. Ketujuh orang ini akan terkenal di benua Heavenly Bull di masa depan. Setelah dia berbicara, para penggarap di bawah merenung sedikit dan kemudian duduk. Mereka tidak punya pilihan, hanya ini satu-satunya cara. Yanlu dan teman-temannya di belakang Lu Wenran tidak mau, tapi sudah terlambat, jadi mereka hanya bisa diam-diam menghela nafas dan duduk. Saat ini, hanya Lu Wenran yang masih berdiri, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia memandang lelaki tua bernama Zhou dan mengangguk. Orang tua bernama Zhou tidak berani menolak. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia mulai menggumamkan nyanyian yang hanya bisa didengarnya. Kultivasinya kurang, dan alasan dia bertanggung jawab atas tempat ini dan tidak perlu terlalu banyak berpartisipasi dalam pertempuran adalah karena tubuhnya membuatnya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan jiwa banteng surgawi. Dia mirip dengan utusan setan hijau, identitasnya adalah seorang pelayan banteng surgawi. Wang Lin sedang duduk di dalam gua. Matanya berbinar, tapi dia tidak bertindak sembarangan. Dia terus menunggu. Di luar gua, lelaki tua bernama Zhou menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah. Tangan kanannya mengambil darah itu dan membentuk segel darah. Jiwa suci banteng surgawi, aku menggunakan darahku untuk membimbing jiwa suci. Ekspresi lelaki tua itu serius saat dia melemparkan segel darah di tangannya. Segel itu mengeluarkan cahaya merah terang yang menyelimuti seluruh istana bawah tanah. Rekan-rekan kultivator, kirimkan kultivasi Anda ke dalam cahaya darah ini. Lelaki tua bernama Zhou itu tiba-tiba berteriak. Setelah dia meraung, lebih dari 1000 petani melepaskan budidaya penuh mereka. Riak bergema di seluruh bumi. Ketika kultivator terakhir mengirimkan kultivasinya,
mereka mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Semua budidaya yang mereka sebarkan diserap oleh cahaya darah. Cahaya darah yang tak berujung menyerap semua budidaya dan terbang kembali ke segel darah. Ada ledakan yang menggelegar dan kemudian kabut kelabu muncul. Segel darah berada di tengah kabut, dan perlahan berputar hingga terbentuk pusaran. Pusaran itu perlahan melaju. Saat berbalik, suara gemuruh mulai bergema. Kedalaman pusaran itu sepertinya mengarah ke ruang misterius. Raungan gila keluar dari ruang aneh itu. Mengaum. Saat suara ini muncul, istana bawah tanah bergetar. Ketika para penggarap di bawah mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka batuk darah dan terlihat lemah. Bahkan ekspresi Yanlu dan teman-temannya berubah ketika mereka mendengar suara gemuruh ini. Ini adalah auman banteng surgawi. Lu Wenran tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya dan mengungkapkannya sepenuhnya. Dia menatap ruang aneh di dalam pusaran dan mulai tertawa ketika dia mendengarkan auman banteng surgawi. Kegembiraan batinnya telah mencapai batasnya. Matanya mengungkapkan keinginan dan keserakahan. Dia mengerti bahwa tidak akan lama lagi dia bisa mendapatkan ledakan kekuatan singkat yang akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Wang Lin berada di dalam gua dan menatap pusaran di langit. Dia mendengarkan auman banteng surgawi. Dia tidak asing dengan suara gemuruh ini. Langkah pertama untuk memanggil jiwa banteng surgawi adalah budidaya lebih dari 1000 pembudidaya untuk membuka pusaran ke banteng surgawi yang tersegel. Jejak darah adalah langkah kedua. Rekan-rekan kultivator, ambillah 9 tetes 450 gram darah, tidak lebih dan tidak kurang, dan kumpulkan di jari telunjuk kanan Anda. Orang tua bernama Zhou melambaikan tangan kanannya dan muncul luka di ujung jari telunjuk kanannya. Darah dalam jumlah yang tepat keluar. Pada saat yang sama, lebih dari 1000 petani di bawah mengangkat tangan kanan mereka. Pada titik ini, mereka tidak punya jalan mundur. Mereka mengikuti lelaki tua bernama Zhou dan memeras darah dalam jumlah yang tepat, yang kemudian keluar. Sejumlah besar darah mengembun membentuk rantai yang menyapu pusaran. Setelah mencapai jauh ke dalam pusaran, ia menarik keluar dengan keras. Raungan tarikan surgawi bergema sekali lagi. Rantai darah itu sepertinya mencoba menarik keluar jiwa banteng surgawi. Raungannya menjadi semakin keras dan Lu Wenran menjadi semakin bersemangat. Dia menjilat bibirnya dan matanya dipenuhi kerinduan yang sangat besar. Ini adalah milikku, ini milikku, Lu Wenran. Dengan pelindung jiwa banteng surgawi, aku bisa membantai jalan keluarku. Meskipun kekuatannya hanya akan bertahan dalam waktu singkat, aku tidak akan dengan mudah mengembalikan armor ini. Lu Wenran menatap pusaran itu dengan penuh semangat. Dia sudah lama menunggu hari ini. Alasan dia mengincar Wang Lin adalah karena sikap yang terhormat Green Bull terhadap Wang Lin, jadi dia merasa terancam. Kemudian mereka berdua dikirim ke sini juga, yang membuat Lu Wenran bertindak seperti itu. Rantai merah terus menarik, dan auman banteng surgawi menjadi semakin jelas. Siluet banteng sedang ditarik keluar. Namun, hal ini tidak berlangsung lama sebelum rantai tersebut menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan lama. Melihat ini, ada kilatan rasa dingin di mata Lu Wenran. Rekan kultivator Zhou. Lu Wenran tiba-tiba menoleh untuk melihat lelaki tua bernama Zhou. Lalu dia melirik Yan Lu dan teman-temannya. Orang tua bernama Zhou tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan menggenggam tangannya pada Yan Lu dan teman-temannya.
Banteng surgawi tidak akan keluar. Saya meminta rekan-rekan senior untuk melepaskan jiwa asal Anda untuk membantu saya mengeluarkan jiwa itu. Setelah lelaki tua bernama Zhou berbicara, tangan kanannya menyentuh dahinya dan jiwa asalnya terbang keluar. Dia terbang menuju pusaran dan meraih rantainya. Pada saat ini, di bawah tatapan Lu Wenran yang merah dan mengancam, 3 penggarap Void Tribulan tahap awal dari Extreme Sky Prairie duduk dan menutup mata mereka. Mereka merasa tidak berdaya ketika jiwa asal mereka terbang untuk membantu lelaki tua bernama Zhou. Penatua Yanlu, Penatua Dongde. Lu Wenran memandang mereka berdua dengan tatapan dingin. Yanlu menghela nafas dan tidak lagi ragu-ragu. Keduanya duduk dan jiwa asal mereka terbang keluar, meraih rantai merah. Dengan kekuatan 5 penggarap Void Tribulan dan lelaki tua bernama Zhou sebagai pemandu, semua orang menarik. Banteng surgawi di dalam pusaran mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Gemanya menembus istana, menembus bumi, dan bahkan sampai ke permukaan. Saat raungan itu bergema, siluet banteng surgawi raksasa ditarik keluar dari pusaran. Tekanan mengerikan menyelimuti area tersebut. Saat siluet banteng surgawi muncul, ia bersinar terang dan menarik perhatian semua penggarap di bawah. Siluet banteng surgawi menyusut dengan cepat di hadapan pandangan semua orang dan berubah menjadi baju zirah yang melayang di udara. Armornya benar-benar hitam dan mengeluarkan aura jiwa yang kuat. Saat baju besi itu muncul, jiwa asal Yanlu dan rekan-rekannya kembali ke tubuh mereka, dan mereka mengungkapkan ekspresi yang rumit. Lu Wenran tertawa ketika dia menyerbu ke arah baju besi itu. Pelindung jiwa meridian ketiga banteng surgawi adalah milikku, Lu Wenran. Namun, saat Lu Wenran hendak berjalan keluar, seberkas cahaya menyerbu ke arah armor dari sebuah gua tidak jauh dari sana. Saya tidak setuju bahwa pelindung jiwa itu milik Anda. Bab 1872. Kepala. Suara ini sedingin angin musim dingin, dan menimbulkan gelombang besar saat bergema. Mata Yanlu menyipit dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dibandingkan dengan Lu Wenran, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia lebih suka Wang Lin memilikinya. Ada juga lelaki tua bernama Zhou. Ekspresinya berubah drastis dan ada ketakutan di matanya. Mata Sudongde mengungkapkan cahaya aneh saat dia melihat Wang Lin, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. 3 penggarap Void Tribulan tahap awal mendongak dan mulai memperhatikan. Ada juga lebih dari 1000 petani di bawah ini. Mereka semua kaget dan tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Seseorang tidak akan setuju dengan keputusan Lu Wenran setelah pelindung jiwa muncul. Harus dikatakan bahwa meskipun Lu Wenran terluka, budidayanya masih ada. Kultivasinya bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh para kultivator biasa. Saat kata-kata Wang Lin bergema, dia menyerang dengan spatial bending yang telah lama disiapkan. Dia muncul di hadapan pelindung jiwa dan memblokir Lu Wenran. Wang Lin. Mata Lu Wenran menunjukkan niat membunuh yang gila. Dia tidak menyangka Wang Lin berada di istana bawah tanah. Ketika dia melarikan diri ke bawah tanah, dia melihat Wang Lin. Dia sengaja menyegel istana bawah tanah saat dia masuk untuk membunuh Wang Lin dengan pisau pinjaman. Namun, bukan saja Wang Lin tidak mati, tapi dia datang untuk menghancurkan rencananya. Sekarang dia tidak bisa lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya. Kamu berani menghentikanku. Kamu sedang mendekati kematian. Lu Wenran menyerang Wang Lin dan mengangkat tangan kanannya.
Budidaya Void Tribulan tahap tengahnya meletus. Apakah kamu berani melukaiku di depan umum? Saya seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung, seseorang yang dikirim oleh leluhur tua Banteng Hijau untuk menjaga tempat ini. Anda berani melukai saya. Apakah kamu tidak takut dengan pengejaran Sekte Jiwa Agung? Apakah Anda tidak takut dengan kemarahan leluhur tua Banteng Hijau? Apakah kamu tidak takut tidak akan ada tempat bagimu di benua Banteng Surgawi karena kamu membunuh sekutu selama perang? Wang Lin tidak mengelak sama sekali saat suaranya bergema. Saat dia meraung, lebih dari 1000 kultivator di bawah ingat bahwa para tetua yang berasal dari Sekte Jiwa Agung bukan hanya Lu Wenran, Yan Lu, dan Su Dongde. Ada orang keempat. Ekspresi Lu Wenran berubah dan tubuhnya tanpa sadar berhenti sejenak. Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur, tetapi ketika dia menyentuh pelindung jiwa, itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyatu dengannya. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Lu Wenran menatap Wang Lin. Seiring dengan niat membunuh di matanya, ada juga ejekan. Pelindung jiwa belum mencapai langkah terakhir, jadi kamu tidak bisa menyatu dengannya. Wang Lin tetap tenang saat dia menatap Lu Wenran dan perlahan berkata, tidak masalah jika saya tidak bisa menyatu dengannya, tapi saya tidak setuju jika Anda menggabungkannya. Sejak pertama kali memasuki istana, dia tidak menonjolkan diri. Bahkan orang lain di sini telah lupa bahwa dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung. Namun, saat ini, dia menjadi sombong dan tidak lagi bersikap rendah hati. Kata-kata dan tindakannya langsung menarik perhatian orang-orang di bawah. Banyak dari mereka tidak mengerti bagaimana Wang Lin berani melawan Lu Wenran dengan tingkat kultivasinya. Namun, kata-katanya yang kejam lebih kuat dari harta apapun, membuat Lu Wenran tidak berani bertindak. Seperti yang dikatakan Wang Lin, jika Lu Wenran menyerang hari ini di depan semua orang, kecuali dia membunuh semua orang yang hadir, Sekte Jiwa Agung tidak akan pernah memaafkannya. Bahkan jika semua orang di sini mati, leluhur tua masih bisa meramalkan masalah besar semacam ini. Dia masih akan diburu oleh Sekte Jiwa Hebat. Pada saat itu, dia tidak akan mendapat tempat di seluruh benua Banteng Surgawi. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya berkeringat dingin. Beraninya dia menyerang lagi. Lu Wenran menatap Wang Lin dan perlahan berkata, jadi itu adalah Penatua Wang. Ketika Anda tiba-tiba muncul, saya pikir ada mata-mata yang masuk untuk mencuri pelindung jiwa, jadi saya menyerang. Sekarang saya menyadari bahwa itu adalah Penatua Wang, itu adalah kesalahpahaman. Wang Lin perlahan berkata, tidak masalah. Karena Penatua Lu mengakui kesalahan Anda, tentu saja saya tidak akan menyalahkan Anda. Namun, Penatua Lu, saya tidak setuju Anda mengambil pelindung jiwa. Lu Wenran dengan kuat mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya, tetapi dia menunjukkan senyuman. Oh, saya ingin tahu siapa yang harus memilikinya. Dirimu sendiri. Lu Wenran tidak menanyakan alasannya tetapi mengubah arah konversi untuk menyerang Wang Lin. Jika Penatua Wang menyukai pelindung jiwa dan Anda menginginkannya sendiri, maka saya dapat memahami tindakan Anda. Demi kepentingan Anda sendiri, Anda akan mengabaikan kehidupan lebih dari 1000 petani di sini. Penatua Wang, saya meremehkan Anda. Namun, meskipun Anda tidak setuju, meskipun Anda menginginkannya sendiri, Anda harus bertanya kepada semua orang di sini apakah Anda memiliki kualifikasi. Tingkat kultivasi Lu Wenran tinggi, jadi wajar jika dia licik.
Dengan beberapa kata, dia telah sepenuhnya menghilangkan momentum Wang Lin dan kecelakaannya sendiri dan bahkan membalikkan keadaan. Saya yakin penatua Wang Lin memiliki kualifikasi. Begitu Lu Wenran selesai berbicara, Yan Lu tiba-tiba membuka mulutnya. Kata-katanya lembut, tapi bergema di seluruh istana bawah tanah dan mengguncang hati semua orang. Saat dia berbicara, Yan Lu tersenyum pada Wang Lin. Penatua Yan Lu, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu sendiri. Murid Lu Wenran menyusut. Dia menatap Yan Lu dan tatapannya menjadi dingin. Yan Lu memandang Lu Wenran dan dengan murung berkata, saya tidak membutuhkan penatua Lu untuk mengingatkan saya. Yan Lu secara alami tahu. Saya juga yakin penatua Wang memiliki kualifikasi. Su Dongde tiba-tiba berkata dari samping. Setelah kata-katanya bergema, lebih dari 1000 petani di bawah menjadi gempar. Kata-kata salah satu penggarap Void Tribulan sudah berat, tapi sekarang 2 penggarap Void Tribulan telah mengenali Wang Lin. Hal ini dengan sendirinya mengungkapkan masalah yang ada. Yang paling penting, mereka berdua adalah tetua sekte jiwa hebat. Bagus. Rasa dingin di mata Lu Wenran menjadi semakin aneh saat dia memandang Su Dongde. Kemarahan di hatinya telah mencapai batasnya. Lu Wenran menatap ketiga penggarap Void Tribulan dari sekte terdekat dan berkata sambil mengertakkan gigi, apakah kalian bertiga berpikir bahwa tingkat budidaya penatua Wang cukup tinggi untuk menggunakan pelindung jiwa? Apakah Anda akan menyerahkan nyawa 1000 kultivator di sini pada seseorang dengan tingkat kultivasinya? Mereka bertiga tetap diam. Mereka tidak ingin menyinggung perasaan Lu Wenran, tetapi mereka juga tidak ingin menyinggung perasaan Yan Lu dan Su Dongde. Bagaimanapun, mereka semua adalah tetua sekte jiwa agung. Adapun Wang Lin, mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Keheningan mereka membuat Lu Wenran mencibir. Tatapannya tertuju pada para penggarap di bawah. Semua orang yang dia lihat menundukkan kepala, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara saat ini. Karena yang lain tetap diam dan penatua Yan Lu serta penatua Su Dongde berpikir demikian, apa yang dipikirkan penatua Lu? Sejak awal, ekspresi Wang Lin tenang. Lu Wenran menatap Wang Lin, dan sesaat kemudian, dia tertawa. Kemarahan di hatinya langsung hilang dan dia memulihkan ketenangannya. Penatua Wang memang memiliki kualifikasi. Sekarang, itu adalah pilihan antara kau dan aku. Saya ingin tahu alasan Anda tidak setuju saya mendapatkan pelindung jiwa. Wang Lin dengan dingin berkata, kamu belum berkontribusi cukup dalam perang ini. Ketika Lu Wenran mendengar ini, dia langsung tertawa. Saya belum cukup berkontribusi. Aku mengajak kalian semua bertarung 2 kali dan membawa kalian semua kembali ke istana bawah tanah. Di pertarungan pertama, aku menahan kultivator Void Tribulan tahap tengah musuh, dan di pertarungan kedua, aku juga menahan mereka. Jika bukan karena saya, tidak akan ada lebih dari 1000 petani yang hidup, semua orang akan mati. Kontribusi saya tidak cukup. Lalu, penatua Wang, saya ingin bertanya, kontribusi apa yang telah Anda berikan? Wang Lin tidak ragu melambaikan tangan kanannya. Kepala Liu Ziyuan muncul di tangannya. Dia mengangkat kepalanya. Dia adalah seorang kultivator tribulan kekosongan benua setan hijau. Aku membunuhnya. Setelah dia berbicara dan kepalanya muncul, seluruh istana bawah tanah menjadi sunyi, tetapi segera gelombang besar terjadi. Semua orang di sini tahu tentang kematian kultivator Void Tribulan dari benua iblis hijau.
Mereka memiliki banyak tebakan tentang siapa yang telah membunuh kultivator Void Tribulan musuh. Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban, tetapi pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Wang Lin dan melihat kepalanya, hati mereka bergemuruh. Mereka dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Itu dia, dialah yang membunuh musuh penggarap Void Tribulan. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas bahkan belum berada pada tahap Arcane Void, tapi dia bisa membunuh para penggarap Void Tribulan. Untuk membunuh seorang kultivator Void Tribulan dalam waktu sesingkat itu, orang ini harus menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kultivasinya tidak seperti kelihatannya. Dia juga seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung, jadi bagaimana dia bisa menjadi lemah? Sekte Jiwa Hebat pasti punya rencana sendiri untuk mengirimnya. Tidak semudah mengirimnya ke sini untuk mati. Orang ini sangat rendah hati dan tidak bersaing dengan orang lain untuk tinggal di istana. Sebaliknya, dia memilih tinggal di gua seperti kami. Jika orang seperti itu mendapatkan pelindung jiwa, tidak apa-apa. Ketika Yan Lu melihat kepalanya, dia masih tersentak meskipun dia sudah menebaknya. Pandangannya terhadap Wang Lin sangat berubah. Itu benar-benar dia. Ada juga Sudongde di sampingnya. Pupil matanya menyusut dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Adapun 3 penggarap Void Tribulan dari sekte terdekat, mereka bahkan lebih terkejut. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat Wang Lin. Orang tua bernama Zhou merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tiba-tiba teringat tentang pintu gua yang telah dia hancurkan tetapi belum diperbaiki. Kegaduhan bergema dari bawah dan memasuki telinga Lu Wenran. Ekspresi tenangnya berfluktuasi saat dia menatap kepala yang dipenuhi rasa takut dan keengganan di tangan Wang Lin. Hatinya bergetar. Dia jelas tahu bahwa jika dia membiarkan hal-hal terus berlanjut seperti ini, maka kontribusi Wang Lin akan serupa dengan kontribusinya. Dia menolak membiarkan hal seperti itu terjadi. Penatua Wang bercanda. Saya pribadi melihat seorang senior dengan kultivasi yang tidak dapat dijelaskan membunuh orang ini dan membuang tubuhnya ke samping. Aku tidak menyangka kamu akan mengambil kepalanya dan berpura-pura kamu membunuhnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.